Selamat datang di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme investigasi, Persami bukan jurnalisme data. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Hampir semua orang tahu peristiwa ini. Pembunuhan Presiden Amerika Serikat JFK, John Fitzgerald Kennedy. Tapi mari kita bedah sekali lagi. Bagaimana sebenarnya kondisi di tempat kejadian perkara? Bagaimana detik-detik ketika peluru menembus kepala sang presiden, dan tentu saja siapa sebenarnya dalang yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut? Oke, pertama kita berangkat dari faktanya. Pada saat kejadian, John Kennedy baru 2 tahun menjabat sebagai orang nomor 1 di Amerika Serikat. Dia berkuasa saat perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet lagi panas-panasnya. Dan komunisme saat itu sedang sangat dibenci oleh negara paman Sam. JFK bahkan sempat mencoba menggulingkan pemerintahan komunis Fidel Castro di Kuba, meskipun tidak berhasil. Di masa pemerintahannya pula, Kennedy melewati krisis rudal Kuba, sebuah insiden yang hampir meletuskan Perang Dunia Ketiga. Namun sebagai presiden, di tengah sibuknya dia ngurusin politik luar negeri, Kennedy juga sibuk mengurusi politik di dalam negeri, termasuk mengurus persoalan di tubuh Demokrat, partai yang jadi kendaraan politik Kennedy untuk menjadi POTUS. Salah satunya pada November 1963, ia mengadakan kunjungan ke Dallas, negara bagian Texas, untuk meredam konflik antara anggota partai dengan gubernur Texas. Alih-alih meredam konflik, ia malah menjadi korban pembunuhan paling tragis dalam sejarah politik Amerika Serikat. Jumat tanggal 22 November 1963, rombongan presiden sedang menyapa 150.000 hingga 200.000 warga yang memadati pinggiran jalan kota Dallas. Kennedy menaiki mobil limusin jenis Lincoln Continental dengan atap terbuka. Ada 6 orang menemaninya. Kursi paling depan ditempati supir dan seorang pengawal. 2 kursi di tengah menjadi tempat duduk Gubernur Texas John Connally dan istrinya Nellie. Kursi paling belakang ditempati 2 orang paling penting, John F. Kennedy di sebelah kanan dan istrinya Jackie di sebelah kiri. Menggunakan mobil dengan atap terbuka bukanlah keputusan yang bijak. Meski sudah ada pengawalan super ketat Secret Service, polisi menjaga parameter keamanan dengan rapatnya. Mobil tanpa atap tetap merupakan lubang besar untuk keamanan seorang presiden. Pada siang hari pukul 12:30, rombongan sedang melewati kawasan Dealey Plaza. Mobil berjalan pelan, sekitar 18 km per jam. Di pinggir jalan, banyak orang-orang yang berbaris, mengibarkan bendera Amerika Serikat dan meneriakkan nama Kennedy. Istri Gubernur Texas sempat menoleh ke belakang dan berkata kepada Kennedy, "Pak Presiden, Anda tidak bisa bilang kalau Dallas tidak mencintai Anda." Kennedy sambil melambaikan tangannya menjawab, "Enggak, kamu jelas nggak bisa." Dan itu adalah kata-kata terakhir Presiden Kennedy. Sebutir peluru melesat kencang, mengenai leher bagian belakang Kennedy, tembus hingga ke bagian depan. Peluru masih melaju kencang hingga menembus pundak sebelah kanan Gubernur Texas. Peluru kedua meluncur, dan kali ini tepat mengenai kepala sang presiden. Darah bersimbah menghiasi interior mobil. Kennedy langsung lunglai, jatuh ke bagian kiri, ke pelukan istrinya Jackie. Jackie yang sedang kaget dengan tembakan pertama, mencoba merangkak ke bagian belakang mobil, seperti sedang memungut bagian kepala Kennedy yang terpencar akibat terjangan peluru. Seorang pengawal pun meloncat dari bagian belakang mobil meminta Jackie untuk kembali ke kursinya. Ia lalu menjadikan dirinya sebagai tameng hidup. Dan mobil segera melaju kencang, bergerak cepat untuk menjauhi tempat kejadian perkara. Kamu tahu apa yang fakta? Perjalanan dari TKP menuju ke rumah sakit terdekat, Parkland Memorial Hospital, membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Bayangkan betapa traumanya Jackie, istri John Kennedy. Setengah jam memangku dan memegangi kepala suaminya yang sepertiga bagiannya sudah hancur, serta berdarah-darah. Sementara Gubernur Texas bisa selamat, JFK tidak bisa diselamatkan. Di hari yang sama, 22 November 1963,
John Fitzgerald Kennedy dinyatakan telah meninggal dunia di usia 46 tahun. Kembali ke TKP, polisi Dallas segera bergerak untuk menangkap pelaku. Mereka memeriksa semua gedung di sekitar lokasi kejadian, terutama gedung penyimpanan buku sekolah. Karena diyakini pelaku menjalankan aksinya dari salah satu jendela di gedung tersebut. Dan benar saja, di sebuah ruangan paling pojok, di lantai paling atas, polisi menemukan senjata laras panjang dan beberapa selongsong peluru. Penyelidikan pun berlanjut. Hanya dalam waktu 70 menit, polisi bisa menangkap pelakunya. Lee Harvey Oswald, seorang pemuda berusia 24 tahun yang memang sehari-harinya bekerja di gedung tempat menembak sang presiden. Terungkap pula di situ bahwa Oswald tidak hanya membunuh Kennedy, tapi juga seorang polisi bernama J.D. Tippit. Tippit terbunuh 45 menit usai penembakan Kennedy. Oswald kemudian dijadikan tersangka atas 2 aksi pembunuhan berencana. Sayangnya, 2 hari kemudian, tanggal 24 November 1963, Oswald dibunuh oleh seorang pemilik klub malam bernama Jack Ruby. Kala itu Oswald baru mau dibawa dari kantor kepolisian Dallas menuju ke penjara negara bagian. Saat baru keluar kantor polisi, Jack Ruby menembak Oswald dari jarak dekat dengan menggunakan sepucuk pistol. 1 jam kemudian, Oswald dinyatakan meninggal dunia. Meninggalnya Oswald otomatis menutup celah bagi otoritas setempat untuk menggali lebih jauh. Apa maksud dari tindakan Oswald? Kenapa dia membunuh presiden? Apakah dia bergerak sendiri? Atau dia adalah bagian dari sebuah konspirasi besar? Berdasarkan hasil investigasi tim pencari fakta Warren Commission yang dibentuk oleh Presiden pengganti Kennedy, Lyndon B. Johnson. Warren Commission menyelidiki kasus Kennedy selama 10 bulan. Kesimpulan yang mereka ajukan ialah bahwa Lee Harvey Oswald, seorang lone wolf, bertindak sendirian. Total ada 3 tembakan, di mana 2 diantaranya mengenai Kennedy secara fatal. Departemen Kehakiman AS juga menegaskan bahwa tidak ada konspirasi dalam kasus pembunuhan Kennedy. Oke, sudah? Belum dong. Masalahnya adalah ada banyak lubang dalam rangkaian fakta yang ada, seolah ada benang merah terputus. Hal ini membuat orang-orang curiga Oswald pasti hanya eksekutor, dan dalangnya belum terungkap. Kecurigaan seperti apa? Misalnya, kemungkinan ada lebih dari 1 orang penembak. Oswald mempelajari seni menembak dari jarak jauh saat ia bergabung dengan Korps Marinir AS di usia 17 tahun. Dia diakui bisa belajar dengan cepat dan menjadi salah satu siswa terbaik. Sayangnya, Oswald punya riwayat gangguan mental. Riwayat ini mendorongnya untuk melakukan pelanggaran militer sebanyak 2 kali, yang membuat ia akhirnya dipecat. Sepandai-pandainya Oswald menembak, rasanya mustahil jika ia mampu menembak mati seorang target hanya dengan 3 kali tembakan, dengan jarak 81 meter, dan jangan lupa, target sedang duduk di atas mobil yang sedang bergerak. Menurut kesimpulan HSCA atau Komite Terpilih Amerika Serikat untuk Pembunuhan, katanya berdasarkan pemeriksaan rekaman audio tembakan, kemungkinan besar ada lebih dari 2 penembak pada saat kejadian. Oke, tapi itu belum menjawab apa benar Oswald bergerak sendirian atau ia bagian dari sebuah konspirasi. Beberapa pihak meyakini ada dalang di balik pembunuhan JF Kennedy. Dengan kata lain, Oswald hanyalah eksekutor. Tapi siapa mereka? 1. Dalangnya adalah Lyndon B. Johnson, wakil presiden yang setelah kematian Kennedy diangkat menjadi presiden ke-36 Amerika Serikat. Dengan kata lain, motifnya politik. Teori ini berlandaskan pada satu fakta penting, bahwa Lyndon pernah bilang dirinya tidak menikmati posisi sebagai orang nomor 2 di bawah Kennedy. Lyndon mengawali karir politiknya di ranah legislatif. Dia adalah seorang anak Texas sejati. Sejak akhir Perang Dunia Kedua, Lyndon menduduki posisi penting, yakni Senator Amerika Serikat untuk Texas. Singkat kata, Texas adalah wilayah yang ia pegang,
Tapi saat ia naik ke posisi wakil presiden, orang nomor 2 Amerika Serikat, pengaruhnya di Texas pelan-pelan berkurang karena ia merasa dirinya cuma second liner di pemerintahan. Kondisi ini mendorong Texas berpotensi menjadi swing state atau negara bagian yang menentukan hasil pemilu. Nah, kondisi itu pula yang secara tidak langsung mendorong Kennedy untuk turun langsung ke Texas. Ia ingin punya reputasi bagus di Texas. Ia ingin Partai Demokrat parpolnya solid di Texas. Tapi ambisi tersebut malah berujung pada kematiannya. Teori kedua, Kennedy dibunuh oleh mafia. Alasannya, gak lama setelah kejadian pembunuhan Kennedy, 3 kelompok mafia dari kota Chicago, New Orleans, dan Miami mengklaim sebagai pelaku. Teori ini makin masuk akal jika kita mengingat fakta bahwa adik Kennedy, Jaksa Agung Robert Kennedy, memang menyatakan niat untuk melawan mafia di Amerika Serikat. Dan agar Oswald tidak buka mulut, Oswald dibunuh oleh Jack Ruby, seorang pemilik klub malam yang konon punya koneksi kuat ke dunia mafia. Teori ketiga, teori yang mungkin gak bikin kalian terkejut. Kennedy dibunuh oleh FBI atau CIA. Kenapa? Pertama, faktanya Oswald adalah salah satu orang yang diintai secara aktif oleh FBI. Tapi anehnya pada saat kejadian FBI tidak menginformasikan status itu kepada pengawal presiden atau Secret Service. FBI pun tidak memberikan informasi bahwa Oswald bekerja di gedung yang nantinya akan dilewati oleh rombongan presiden. Kedua, HSCA, Komite Terpilih AS untuk Pembunuhan. Selain menyatakan bahwa ada penembak lain selain Oswald, HSCA juga menyatakan ada kemungkinan Kennedy dibunuh akibat konspirasi yang digagas oleh sebuah organisasi. HSCA memang tidak menyebut nama, tapi mereka membuat pengakuan bahwa saat sedang mengumpulkan bahan untuk kepentingan investigasi, CIA bersikap tidak transparan. Teorinya, CIA memerintahkan Oswald untuk menjalankan misi karena Oswald pun sebenarnya punya koneksi dengan Uni Soviet, sehingga akan sangat mudah dikambing hitamkan. Hubungan antara Oswald dan Uni Soviet. Yes, Oswald punya ikatan masa lalu dengan Uni Soviet. Ini akan menjadi sebuah teori terakhir yang sekaligus mungkin paling menarik. Bahwa sebenarnya Oswald adalah agen rahasia Uni Soviet yang sedang ditugaskan untuk menghabisi nyawa John F. Kennedy. Kita kembali dulu ke situasi geopolitik pada masa pemerintahan JFK. Perang dingin pada saat itu lagi panas-panasnya. Perang nuklir selalu jadi kemungkinan. Dan pemerintah dua negara tersebut sedang saling berusaha untuk menjatuhkan satu sama lainnya. Oswald, di sisi lain, ternyata pernah tinggal cukup lama di Uni Soviet. Ia berangkat ke sana 3 tahun setelah ia dipecat dari Korps Marinir AS. Di Uni Soviet, Oswald berkali-kali berkata pada otoritas setempat bahwa dia pengen untuk berganti kewarganegaraan. Saat ditanya apa alasannya, Oswald mengaku bahwa dirinya adalah seorang komunis. Oswald bahkan pernah menegaskan keinginannya itu di kantor kedutaan Amerika Serikat di Moskow. Tapi konon, keinginan Oswald tidak pernah dikabulkan oleh pemerintah AS. Tapi ia tinggal cukup lama di Uni Soviet, bahkan sampai memiliki keluarga, punya istri, punya anak. Dan pada 1 Juni 1962, ia dan keluarga kecilnya pulang kampung ke Amerika Serikat. FBI yakin Oswald tidak seinosen itu, sehingga mereka aktif melakukan pengintaian kepada Oswald. Dan entah kecurigaan mereka terbukti atau tidak, yang jelas 22 November 1963, sekitar setahun setelah Oswald pindah ke Amerika, pulang ke Amerika, ia berhasil membunuh orang nomor 1 di Amerika Serikat. So, kalian percaya yang mana? Pembunuhan JFK adalah murni pembunuhan tanpa konspirasi, atau sebenarnya ada sebuah konspirasi besar di balik pembunuhan sang presiden? Saya Riva dan rekan saya Yantina, kita akan bahas kisah-kisah misterius yang lain di Persami edisi selanjutnya.